Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Siang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Belanda dan VOC dan bagaimana sih sejarah terbentuknya VOC ini. Jadi bangsa Belanda sendiri itu pertama kali datang ke Nusantara pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Hoogland dan berlabuh di Banten. Jadi mereka ke Indonesia itu dengan tujuan yang pertama pastinya perdagangan. Tujuan asli mereka itu pada waktu itu berdagang, bertukar komoditas antara apa yang ada di Belanda dengan yang ada di Indonesia. Termasuk mereka sangat ingin mencari yang namanya rempah-rempah. Karena pada saat itu Belanda itu emang sering dilanda dengan musim dingin. Akhirnya mereka membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan badan mereka. Nah, ketika bangsa Belanda datang ke sini, kan itu pasti ramai-ramai ini, ya, banyak kongsi-kongsi dagang. Ya. Akhirnya mereka untuk menghindari konflik dan persaingan antar pedagang Belanda sendiri, pada tahun 1602 dibentuk namanya VOC, Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Ini ejaan lama ya. Pokok bacanya kayaknya. Lalu wilayah awal kekuasaan VOC itu meliputi yang pertama Banten, Ambon, Maluku, Jayakarta, yang kemudian menjadi Batavia pada 1619 dan sekarang Jakarta. Batavia dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Asia, khususnya Asia Tenggara pada saat itu. Oke, selanjutnya yaitu keberlangsungan VOC di Nusantara itu ditopang oleh yang pertama hak istimewa namanya oktroy. VOC itu sangat kuat ya, meskipun dia itu kongsi dagang, itu kayak sebuah hanya organisasi, tapi emang organisasi yang besar, bahkan setara seperti suatu negara. Nah, negaranya tetap Belanda, VOC sendiri itu berhak mencetak uang, membuat perjanjian, berperang, dan membentuk pemerintahan sendiri. Seakan-akan itu seperti negara dalam negara. Nah, mereka punya pemerintahan sendiri, mereka punya militer, mereka punya uang sendiri. Nah, ini yang disebut dengan hak istimewa VOC. Dan ini dimiliki oleh VOC pada saat itu sendiri. Lalu monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, VOC itu mereka itu bangsa Indonesia pada saat itu tidak boleh yang namanya menjual hasil seperti hasil dari dagangan mereka, entah itu dagangan kayak sumber daya kayak emas ataupun logam-logam, khususnya rempah-rempah pada saat itu, kecuali mereka lewat VOC. Jadi alurnya itu mereka menjual barang dagangan itu kepada VOC, mereka membeli barang itu kepada VOC, dimonopoli lah. Lalu pelayaran hongi untuk mengawasi produksi rempah-rempah. Jadi kan pasti nih waktu itu pasti ada mereka yang merasa dirugikan, pastinya kan. Namanya juga monopoli kan, pasti ada mereka yang dirugikan lah. Mereka yang merasa dirugikan itu ada kayak salah satu strategi yang barang-barang kayak selundupan gitu, barang-barang yang ilegal yang tidak lewat bea cukai, lewat VOC. Nah, itu diawasi oleh pelayaran hongi gitu. Lalu VOC juga politik adu domba antar kerajaan, ya itulah mereka mendekati raja-raja dan mengadu domba, kayak memfitnah antar kerajaan itu untuk diambil keuntungan dalam menguasai kerajaan. Lalu kekuatan militer dan benteng, nah, itulah VOC berkembang dari perusahaan dagang menjadi kekuasaan politik hingga akhirnya, nah,
VOC itu mengalami kebangkrutan. Bangkrutnya itu bukan karena perlawanan, bukan karena perang, karena perang, bukan karena pokoknya perlawanan dengan kayak berperang terus menerus, tapi mengalami kebangkrutan utamanya karena korupsi dari pejabat-pejabat VOC itu sendiri. Makanya Indonesia, terus setelah itu kan akhirnya kan VOC itu berperang nih satu sama lain ya. Mereka diganggu dengan Jerman, mereka pada saat itu diganggu dengan negara-negara belahan lain. Lalu akhirnya mereka mau tidak mau terlilit hutang. Lalu pertanyaannya, siapa yang melunasi hutang tersebut? Nanti kita lalu bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Siapa menurut kalian yang melunasi hutang VOC? Kalau aku yang melunasi, aku sudah menjadi sejarah. Tidak ada nama aku dari adik saya. Siapa menurut kalian? Coba. Pusat Belanda, ada lagi Indonesia. Enggak. Indonesia malah yang diserap, nggak bisa dong melunasi. Gimana cara pinjol? Nggak ada pinjol waktu itu. Apa? Pinjaman offline. Ya. Siapa? Yang betul lagi emang. Jadi setelah VOC itu dibubarkan, wilayah kekuasaannya termasuk hutangnya itu langsung diambil oleh pemerintah Belanda. Jadi langsung tak bayari aku, tapi ini kekuasaanku. Oke. Selanjutnya respon and effect. Nah, respon bagaimana sih awal mula respon dari kedatangan bangsa Belanda? Awalnya pasti menjadi kerjasama ya, pastilah itu. Lalu berubah menjadi perlahan besar. Nah, bagaimana ini transisi perubahannya? Nah, itu pertanyaan juga. Gimana? Transisi perubahannya yang awalnya menjadi kerjasama dagang, lalu berubah menjadi perlawanan besar. Bagaimana transisinya? Lalu tokoh-tokoh perlawanannya yaitu ya ini pahlawan. Ada pahlawan nasional, ada pahlawan apa? Daerah. Ya, perlawanan daerah. Ya, kenapa perlawanan pahlawan daerah? Karena dari daerah Mataram, daerah Goa, daerah Maluku, daerah Jawa, boleh. Lalu dampak VOC dan Belanda. Ekonomi yang pertama dari dampak segi ekonomi dulu yaitu monopoli dan eksploitasi sumber daya. Bentuk eksploitasinya bagaimana? Ya, bagaimana? Kalian kan jawab. Lalu politik, runtuhnya kedaulatan kerajaan Nusantara yang tadi lewat strategi adu domba. Terus sosial, stratifikasi sosial. Ada Eropa Timur Asing atau pribumi. Jadi kan ada sistem kasta. Tahu kan sistem kasta? Ya, ada orang-orang kulit putih, ada orang-orang kulit. Nah, itu mereka membedakan dari itu. Makanya sekarang tidak boleh ras, ya, tidak boleh mencela ras, tidak boleh mencela sara. Nah, kalian kalau kalian pernah lihat itu namanya itu film apa? Bumi Manusia. Ya, itu dijelaskan. Mungkin kalau teman-teman ada nih yang pernah lihat novel atau baca ataupun lihat film Bumi Manusia ya persis seperti ini pada waktu itu. Mungkin nanti bisa nonton. Ya. Administrasi dan sistem birokrasi kolonial. Nah, bagaimana sistem administrasinya? Mungkin tidak didiskusikan nanti.
Lalu jejak VOC dan Belanda yang masih terasa hingga sekarang antara lain sistem hukum dan administrasi yang dipengaruhi Belanda. Jadi rata-rata sekarang itu yang kita lihat hukum-hukum dan administrasi itu hampir sebagian itu mengadopsi dari pemerintah. Nah, pemerintah Belanda diadopsi, dicocokkan dengan perkembangan zaman, dengan gimana kondisi Indonesia sekarang. Nah, tapi beberapa itu masih mengadopsi dari sistem yang dulu. Lalu infrastruktur kolonial, nah, termasuk kalau kalian pernah ke Malang itu nemu kayak gedung-gedung di Pasuruan ada namanya gedung Harmoni, kalau kalian tahu. Nah, di Pasuruan kota itu termasuk tata letak kotanya itu yang buat siapa? Arsitektur Belanda yang ditanyakan tapi Belanda. Kayak Malang nih, Malang sama Bandung katanya ya, aku nggak tahu Bandung soalnya. Katanya tata letak kotanya termasuk kayak hampir mirip Malang sama Bandung. Karena apa? Karena Malang dan Bandung itu satu arsitek yang buat tata letak kota itu. Katanya seperti itu. Yaitu termasuk yang masih terasa jejak Belanda yang masih terasa sampai saat ini. Termasuk pabrik gula yang sudah lama tapi masih kokoh. Nah, itu yang perlu dikaji. Kenapa kok gedung-gedung sekarang itu yang sudah pakai semen, sudah pakai bahan ini, tapi tetap masih roboh, diterjang banjir aja masih roboh. Dan kenapa kok bangunan zaman-zaman dulu itu nggak roboh-roboh, bahkan masih kokoh kayak jembatan ataupun apa itu? Nah, itu perlu dikaji sampai sekarang dan harus bisa dimanfaatkan. Lalu kosakata bahasa Indonesia dari Belanda, kayak tadilah serapan-serapan yang dulu bahasa Belanda. Lalu artis dan peta wilayah Indonesia modernnya yang memetakan itu siapa ya? Yang berjasa pada saat itu ya pastinya mereka bangsa-bangsa Belanda yang memetakan kartografi, ahli-ahli dari bangsa Belanda itu. Jadi emang nggak semua yang negatif ya, semua yang jahat itu kita wah jahat banget di Indonesia. Ternyata masih ada yang masih kita bisa rasakan. Termasuk jalan raya ini yang buat siapa? Ya nenek moyang kita, bukan bangsa Belanda. Tapi otaknya siapa? Bangsa Belanda. Karena orang Indonesia zaman dulu masih ya seperti itu. Lalu masuknya VOC bahwa perubahan paling lama dan paling besar dalam sejarah Nusantara dibandingkan bangsa Eropa lainnya. Kayaknya selesai. Mungkin ada pertanyaan? Oke, tadi sudah aku yang tanya ya. Mungkin selesai ya. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi.